Bagaimana menilai kebaruan atau novelty dari penelitian kita? Ini adalah satu hal yang penting dalam penelitian yang harus kalian ketahui. Baik, terima kasih. Selamat datang di channel Tirta Musitama bersama saya. Di channel ini Anda akan mendapatkan informasi tentang sukses belajar di perguruan tinggi. Nah, tentu saya ingin mengucapkan selamat ya kepada para pejuang skripsi yang sudah sukses dalam setiap tahapannya, apakah di ujian proposal, hasil, atau bahkan di ujian akhirnya, baik itu skripsi, tesis, maupun disertasi. Nah, saya ucapkan juga terima kasih yang sudah subscribe channel ini, ya. Tentu channel ini berkembang karena partisipasi, keterlibatan, keaktifan dari teman-teman semua. Nah, yang belum silahkan pertimbangkan untuk subscribe ya. Baik, tadi di awal pertanyaan ini, video ini adalah membuat tentang bagaimana menilai kebaruan penelitian kita. Nah, ini menjadi hal yang penting, tidak hanya di S1 ya, sarjana, skripsi, magister, ya, tesis, atau bahkan yang lebih penting di S3 di disertasi gitu ya. Nah, sebelum kita menjawab ini bagaimana menilai kebaruan penelitian kita, mari kita coba diskusikan dulu, apa sih sebenarnya arti kebaruan atau novelty dari penelitian kita ini? Nah nah, yang pertama ya, adalah kebaruan ini memang bisa dinilai sebagai sesuatu yang benar-benar baru, yang belum ada itu sebelumnya, gitu. Nah, ini menjadi penting sekali kalau kita melihat penelitian yang sedang kita lakukan. Apakah penelitian kita ini benar-benar baru ya, dari sebelumnya tidak ada, ini menjadi ada gitu. Nah, kalau seperti itu, tingkat penelitian Anda, wah itu berarti luar biasa, memang ada novelty-nya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apakah memang penelitian Anda ini original gitu ya, original gitu ya, atau asli gitu, ya, genuine gitu. Jadi bukan meniru kerjaan orang lain. Nah, gitu ya. Jadi ide-ide baru dari teman-teman sendiri gitu ya. Ini hal yang tidak mudah, tetapi bisa saja dari pemikiran kita, pengalaman kita, dari literatur, ya kita melihat bahwa wah ini ide orisinal saya nih, yang sebelumnya juga tadi ya terkait dengan kalau yang tadi yang pertama belum ada. Nah, tapi di sini lebih penekanannya kepada sisi orisinalitas ya, genuine ya, keasliannya gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah sesuatu yang tidak biasa gitu, sesuatu yang mungkin dalam tanda kutip aneh gitu ya, sesuatu yang beda dari lainnya gitu. Bukan datar-datar saja, bukan yang monoton, yang bikin boring gitu ya, tetapi sesuatu yang mungkin bervariasi gitu ya, yang berbeda atau yang tidak biasa itu lebih kepada sesuatu yang memang luar biasa lah gitu ya. Jadi sesuatu yang mungkin agak devian gitu ya. Nah, di sini ya ada 3 hal tadi tentang arti kebaruan gitu dari penelitian kita. Nah, tentu yang utama yang sering kita lihat atau kita pahami adalah sesuatu yang baru, benar-benar dari tidak ada menjadi ada. Nah, tetapi juga kita belum tentu juga ya atau jarang bisa mencapai sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada gitu. Seringkali kebaruan penelitian kita itu adalah menambahkan ya, memang sudah ada, tapi kita tambahkan sedikit dari yang sudah ada itu. Untuk kita melengkapi lah gitu ya. Nah, itu pun sudah bisa dianggap sebagai kebaruan ya, walaupun level kebaruannya itu masih di level yang rendah lah kira-kira gitu. Nah, setelah kita memahami tentang arti kebaruan penelitian itu sendiri, ya semoga menjadi tidak bingung ya, sudah lebih paham sekarang. Nah, kita harus melihat sebenarnya bagaimana kita menilai penelitian kita ini sebagai sesuatu yang baru gitu ya. Apakah penelitian saya ini baru sih gitu ya. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan ukuran. Yang pertama adalah yuk kita perhatikan fenomenanya. Dari fenomenanya itu bisa baru. Fenomena yang kita pelajari. Nah, coba teman-teman lihat lagi di proposalnya kah, ataukah di naskah ya, sekarang di naskah skripsi, tesis, bahkan disertasi. Pastinya bisa melihat fenomenanya ini baru apa enggak.
atau fenomena lama, ya, atau fenomena yang sudah sering terjadi. Jadi bukan fenomena yang baru gitu ya. Nah, silakan Anda lihat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini juga menarik banget ya, penting sekali metode yang digunakan. Nah, apakah metode yang kita gunakan ini baru ya? Mungkin kombinasi dari beberapa metode ya, atau kita memperbandingkan metode penelitian yang kita gunakan. Nah, ini menjadi penting. Bukan metode yang selama ini sudah sering digunakan gitu ya. Bisa saja dalam satu penelitian tertentu, topik tertentu, itu seringnya misalnya menggunakan metode A gitu ya, atau metode kualitatif gitu. Tapi dalam penelitian ini Anda menggunakan metode kuantitatif. Nah, tentu di dalamnya pun bisa berbeda-beda kan. Oke, misalnya penelitian sebelumnya banyak yang menggunakan metode kualitatif, dalam hal ini mungkin menggunakan banyak observasi, wawancara gitu ya. Tapi Anda menerapkan yang lain gitu. Misalnya menggunakan pendekatan yang sering dipakai dalam grounded teori ya, sering ada itu lebih pada pendekatan yang induktif ya, Anda terlibat langsung dalam masyarakat gitu ya, dan sering digunakan pendekatan etnografis misalnya atau antropologis gitu ya. Nah, ini hal contoh yang berbeda yang bisa memberikan kebaruan. Karena metodenya berbeda, bisa saja sangat mungkin bahwa hasilnya itu juga berbeda. Nah, ini hal penting. Di situ bisa memunculkan kebaruan. Nah, dari mana? Dari hasil penelitiannya. Ini yang ketiga. Kita bisa melihat kebaruan itu dari hasil penelitian kita. Lihat lagi penelitian kitanya. Apakah memang, oh ini ada hal yang baru nih. Nah, berarti hal ini menarik. Atau hasil penelitian kita biasa-biasa saja gitu, kesimpulannya sudah ada seperti penelitian-penelitian yang lain. Nah, apakah demikian? Berarti bukan baru lagi dong ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian setelah kita mengetahui makna kebaruan dan cara mengukurnya, tentu apa yang paling penting atau nggak kalah penting untuk mencari kebaruan itu, yaitu yang paling utama di antara banyak hal itu adalah kita harus melakukan literatur review ya yang ekstensif. Kita harus banyak membaca yang luas, membaca yang banyak terhadap topik-topik yang kita teliti. Baik itu literatur yang terdahulu ya, atau utamanya literatur yang baru ya, yang 5 tahun terakhir atau 3-2 tahun terakhir. Apalagi kalau ilmu-ilmunya itu ilmu-ilmu yang baru ya, itu seringkali bahwa ilmu yang baru itu banyak sekali gitu ya, banyak sekali perkembangannya. Perkembangannya sangat cepat gitu. Nah, kalau perkembangannya sangat cepat, ya tentu kita harus banyak membaca gitu. Membacanya juga lebih lebih cepat lagi, lebih banyak lagi, mengikuti lebih banyak uh, teori-teori baru, hasil-hasil penelitian baru gitu. Nah, itu ya teman-teman beberapa hal penting yang menarik tentang kebaruan penelitian. Jadi sekarang tidak perlu bingung lagi gitu. Nah, semoga video ini menarik, bermanfaat, memiliki value buat teman-teman semua yang sedang mau mencari kebaruan dalam penelitian. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mampu menuliskan, menyampaikan, mengartikulasikan, mengekspresikan kebaruan penelitian itu. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Sukses buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi.